Ini ada sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Setiap dikerjakan sunnah-sunnah ini pahalanya banyak, Pak. Jadi kalau Anda kehilangan sunnah ini, sayang. Ya, sayang, potensi pahala nggak dapat. Nunggu lagi setahun lagi. Sekali lagi kalau hidup, gitu kan? Nah, jadi persoalannya adalah, sementara orang berkurban seringkali cuma nitipkan uang kurban ke satu masjid atau satu tempat, terus nungguin sampai tanggal 10. Ya, sementara sunnah-sunnahnya nggak diikuti. Oh, itu nggak dapat pahala, sayang. Ya kalau cuma nunggu-nunggu saja, sayang. Ya, sayang, potensi nggak dapat. Apa di antara sunnahnya? Kita langsung ambil dari kitabnya saja. Ya, kita bacakan. Di antara yang pertama, kita lihat di hadis riwayat Muslim, alhamdulillah. Nomor hadis 1977, 1977, bab yang ke-39. Ya. Jilid yang ke-7, halaman 152. Banyak. Baik, sunnah pertama. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, satu pembahasan. Babun nahyi man dakhala alaihi ashru dzil hijjah wa huwa muridu tadhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan. Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Babun nahyi, bab tentang larangan. Man dakhala alaihi ashru dzil hijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk, gitu kan? Wa huwa muridu tadhiyah, dan dia menginginkan untuk berkurban. Ya. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkurban. Kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli, kan? Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sunnah pertama, ayyakhudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Saya ulang, larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, yang pertama, larangan ini berlaku khusus bagi yang akan berkorban saja. Kalau yang tidak perlu. Jadi ini bagian pertama. Yang kedua, sifatnya adalah jika sudah ada keinginan, kehendak yang disertai kemampuan untuk berkorban. Jadi kalau begini, Anda siap korban, uangnya ada, sudah disiapkan, mau beli hewannya, sebelum masuk Dzulhijjah, maka tanggal 1 larangan sudah berlaku. Tapi kalau Anda baru dapatkan uangnya misal, ya sudah ada kepastian dengan izin Allah, misalnya insya Allah tanggal 3 baru dapat. Maka tanggal itu baru berlaku larangannya. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 5, tanggal itu baru berlaku. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 7, tanggal itu baru berlaku. Dapat uangnya tanggal 10, tidak berlaku hukumnya. Jelas ya? Tidak berlaku hukumnya. Karena ini hanya berlaku bagi tanggal 1 sampai dengan menjelang akan dipotong hewan korbannya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Sifat larangan ini, sifatnya bukan wajib. Awas. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak, cuma kehilangan banyak pahala. Jelas ya? Kehilangan banyak potensi pahala. Nanti kita akan lihat apa maksudnya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Ya. Kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Yang ketiga, perhatikan betul ya, ini sering keliru di sini. Sering keliru. Hadis ini jelas menunjukkan dari semua kalimatnya, bahkan nanti runtutan keterangannya, yang dimaksud larangan itu berlaku pada orang, bukan pada hewannya. Bukan pada hewan. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebar di masyarakat, menunjukkan bahwa, nanti saya perjelas lebih jauh di siaran yang lain, bahwa ada sementara mengartikan yang dilarang itu adalah memotong kuku dan bulu hewan kurbannya. Ini yang jadi fatal, kesalahan ini terjadi, maaf, adanya proses penerjemahan, khususnya di Indonesia, yang punya kebiasaan buruk. Jadi penerjemah ini kadang-kadang penerbitnya membagi-bagi terjemahan nih. Ya. Ini misalnya Sahih Muslim nih, dibagikan ke sekian orang, 3 orang menerjemahkan. 3 orang ini kan kapabilitasnya berbeda-beda. Dan tidak bisa membedakan antara bahasa hadis dengan bahasa fikih. Apa yang terjadi? Ada yang mengartikan larangannya, larangan memotong kuku dan bulu binatang korban. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya ada kopiannya ya. Nanti lebih jelas lah bisa kita bahas di kesempatan lain. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya di halaman 899 ditulis kitab korban dan disandarkan pada seorang syekh yang sangat populer sekali. Ya, syekhnya nggak salah, yang salah yang terjemahkan. Ya, terjemahannya, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang korbannya.
Ini sudah fatal. Fatal kesalahannya. Dan disebarkan dan orang mengamalkan ajaran yang salah. Baiknya, di mana letak kesalahannya? Satu, redaksi hadis yang menunjukkan pada orang. Disebut oleh Nabi, rambut. Pak, Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sini rambutnya menggunakan kata basyar. Rambut itu istilah khusus yang melekat pada manusia. Kalau pada hewan, bulu. Dan lain, bulu ayam, bulu kambing, ya, bulu sapi, bulu domba. Nggak ada rambut ayam. Rambut kelinci bagus banget ya, bulu. Itu ya, kalau kita rambut. Jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, di Sahih Muslim ini ada kita mesti belajar cara membacanya. Beda dengan baca Al-Bukhari, lain. Sahih Muslim ini ada hadis berbintang, ada hadis tidak berbintang. Kalau yang berbintang itu tandanya dia punya asbabul wurud, sebab hadis itu disampaikan. Sebab hadis ini sampai ke kita, sampai dirangkum oleh Imam Muslim, itu ada salangan beberapa sahabat yang belum tahu tentang informasi ini, mendekat ke Idul Adha itu pada masuk ke toilet, ke hammam. Ada yang cukur kumis, cukur bulu ketiak, macam-macam. Diadukan itu kepada Ibnu Musayyab yang punya hadis ini. Kata Ibnu Musayyab, "Hadza haditsun qad nusiya wa turika." Ini hadis sekarang sudah banyak orang yang lupa, banyak ditinggalkan. Kata beliau, disampaikanlah hadis ini, maksudnya orangnya. Orangnya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu orangnya, kata Ibnu Musayyab. Yang ketiga, mohon maaf, ya, secara rasional saja dengan menggunakan logika, itu mudah dipahami. Mohon maaf, nggak ada faedahnya, nggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Bapak mau ngapain motongin kuku sapi? Dan bagaimana caranya begitu dipegang kakinya, nendang dia aja gitu kan? Nah, itu nggak ada kerjaan motongin kuku sapi. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam. Dan ada maksudnya. Di sunnah yang pertama ini maksudnya supaya Allah berkenan nanti mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan ketika hewannya disembelih. Di begitu hewan disembelih, dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari dirinya. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Nah, padahal sebagian dosa-dosanya sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sunnah yang pertama, belum bagaimana nanti sunnah memilih hewan kurbannya, sunnah cara menyembelihnya, sunnah cara membagikannya, termasuk persoalan-persoalan di dalamnya.